بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر زاهدين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام أحمد بن محمد: أرح نفسك من التدبير لأمر دنياك، وهو أن يقدر الشخص في نفسه أحوالا يكون عليها على ما تقتضيه، ويدبر ما يليق بها من أحوال وأعمال، وهذا تعب عظيم، ولعل أكثر ما يقدر لا تفعل. Kembali kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kembali Allah takdirkan kita berkumpul di dalam masjid yang penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kebaikan, keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan dua Kamis yang telah lalu, bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Muhammad, pengarang kitab Hikam, Sidin menjelaskan bahwasanya rancangan atau program yang kita rancang itu ada yang dicela dan ada yang dipuji. Dan Sidin menjelaskan sesuatu yang dicela itu adalah merancang sesuatu masalah dunia yang tujuannya untuk dunia, merancang sesuatu rancangan usaha apapun yang dirancangnya, tetapi rancangan tujuan itu untuk maksiat kepada Allah, dan itu pun sangat buruk dan sangat tercela. Atau dia itu merancang sesuatu, melakukan bisnis, tetapi rancangannya itu didasari dengan menghendaki kesenangan hidup di dalam dunia, dan itu pun sangat dicela. Nah, kemudian Sidin merancang, memprogram, mengatur yang dipuji menurut agama, yaitu merancang sesuatu usaha dunia untuk mendapatkan harta, tetapi dunia itu untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk beribadah kepada Allah. Itulah rancangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rancangan yang dipuji oleh syariat agama. Kemudian ujar Sidin: arif nafsaka minat tadbir li amri dunyaka. Lapangkan hati engkau daripada tadbir, daripada mengatur, daripada merancang, memprogram masalah perkara-perkara dunia engkau. Artinya lapangkan, jangan sampai ada di hati kita merancang sesuatu urusannya dunia tetapi untuk dunia, urusannya dunia tetapi untuk maksiat. Itu nang ujar Sidin, hilangkan di hati, lapangkan di hati. Wa huwa ay
yukabbiras syakhsu fi nafsi ahwalan, dan dia takbir itu adalah bahwasanya dia menentukan oleh seorang pada dirinya akan keadaan-keadaannya. Nah, ini yang sangat dilarang. Dia merancang sesuatu, dia mengatur sesuatu, tetapi dia merasa dirinya itu harap mengatur. Dia merasa hebat pengaturannya itu. Nah, ini sangat dicela karena dia ada mengandalkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rancangan-rancangan yang baik itu bisa dicela menurut ilmu tasawuf, walaupun secara zahirnya itu adalah baik. Contoh, orang yang hendak membuat pesantren, kemudian dia itu berusaha berbisnis, macam-macam gawian dilakukannya. Nah, bagus gawiannya, apakah bisnisnya, apakah sehingga banyak terkumpul nantinya harta. Dengan harta itu misalnya dia memprogram akan membuat pesantren, dia mengatur akan mengulang majelis taklim. Nah, lalu ketika dia memprogram, ketika dia merancang, sesudah selesai merancang tadi, dia kadang mengucapkan insyaallah la haula wala quwwata illa billah. Maka rancangannya itu dicela di dalam ilmu tasawuf. Nah, sementara di dalam ilmu tasawuf, apabila seseorang itu merancang sesuatu bisnis atau gawian, nah gawian itu baik tujuannya untuk agama, tetapi dia di akhir rancangannya itu dia mengatakan insyaallah, jika menghendaki oleh Allah rancanganku ini bisa jadi, bisa ada. Tuhan menghendaki jadi, ada. La haula wala quwwata illa billah. Ada daya dan ada kuasa. Nah, orang yang seperti ini selesai dia merancang lalu mengucapkan kalimat itu, inilah orang yang sempurna, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini ada merasa ini merancang. Nah, apabila seseorang itu merancang sesuatu pekerjaan apapun, lalu ia merasa dirinya merancang, lalu ia menentukan kayak ini, seakan-akan rancangannya itu pasti jadi. Nah, ketika rancangannya itu kada berhasil, apa yang terjadi? Bisa sakit hati. Kehendaknya kada sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di situ di dalam ilmu tasawuf dicela orang yang merancang, walaupun rancangannya itu baik, tetapi dia kada berpegang, kada berserah diri dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang dirancangnya tadi. Ini makanya ilmu tasawuf ini seperti itu. Sulit banget, perlu kita ingat banget. Apabila hendak menggawi sesuatu harus ada ingat di hati. Nah, itu tasawuf. Makanya orang yang terlalu cinta dengan dunia kada tahu belajar tasawuf. Orang yang sangat luar biasa terhadap dunia itu luar biasa, maka dia kada akan bisa duduk di majelis taklim dan di situ belajar ilmu tasawuf. Karena tasawuf ini ya seperti itu tadi. Apabila tekanan lawan diri kita, nah bisa tersinggung kita. Apabila sadar lawan diri, kada tersinggung. Oh, itu orang-orang yang kita seperti itu. Aku wajar saja masih salah, kada ingat kan. Cuma mudah-mudahan hendak mati kayaknya diberi Allah Ta'ala petunjuk bisa mengamalkan. Karena itu adalah tingkatan orang-orang yang hebat. Kita banding
orang hebat kawan kita nang kada hebat. Jadi di mana datang kesimpulannya menyadari bahwasanya nang hebat itu adalah orang nang hebat. Kita kada hebat, wajar aja kita kada hebat itu ibadah orang kada pintar misalnya, bahkan hebat juga. Kita kada pintar, ia bisa singgung kita lagi. Kenapa? Karena kita merasa hebat. Kada merasa hebat, kenapa nang disunggung apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, ulun nama rancang, ulun berbisnis. Kaina ulun apabila berhasil, ulun nak mulah pesantren. Ulun hendak membuka majelis taklim. Ulun hendak mengundang Habib tiap minggu sekali misalnya. Lalu di ujung-ujung rancangannya itu, insya Allah, ya Allah biar handaki. Ulun kada berdaya dan ulun kada daya dan kekuatan. Dasar bujur menyerahkan lawan Allah. Wabilanya jadi jadian kada. Ketika kada jadi, oh memang Allah menghendaki sudahlah jadi. Lalu tenang hati. Nah jadi mencari yang tenang ini yang sulit. Nah itu rancangan program sesuatu yang kita program yang masa akan datang. Apabila kita lupa dengan Allah di akhir daripada rancangan tadi, maka di dalam ilmu tasawuf kita termasuk orang yang dicela oleh Allah. Orang yang sebelah sama aja juga. Aku pengen lulus kayak ini. Apabila aku lulus, aku hendak jadi musim. Insya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang hendak mengikuti tes PNS misalnya, lalu punya usaha kayak pacarannya belajar agar lulus. Insya Allah. La haula wala quwwata illa. Ketika ada lulus, dia kada sakit hati. Kenapa? Karena ini sudah berserah diri kepada Allah. Apabila ada seperti itu, dia tak bisa sakit hati. Kenapa jadi aku pada lulus di tes PNS? Jadi itu kias lagi. Kias lain-lain. Orang yang hendak menukar motor semuanya juga. Lalu ia memikirkan jalan usaha agar bisa menukar motor. Motor ini jadinya menukar pina kesan agama. Arti kesan agama nyaman kesan tulang-tulang misalnya, ilmu misalnya. Itu kawan motor misalnya. Tetapi sesudah memprogram tadi dia mengatakan insya Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah itulah keadaan hati orang-orang yang bertasawuf. Apabila mereka merancang sesuatu, memprogram sesuatu, mereka akan lupa hati mereka mengatakan insya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah sekarang kita rasa-rasa kayak itulah yang kita ya. Asa kada sebelah, asa kada untuk merancang sesuatu. Tahun ini aku berhubungan. Apabila berhubungan banyak melihat aku hendak berjalan misalnya merancang karena kelebihan, karena hendak menyumbang acara sini, jadi khusus kesan makan seini sudah disisihkan, kesan belanja seini sisanya kesan agama. Ini rancangan. Lalu ia mengucap insya Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka orang ini tercatat golongan orang-orang yang bertasawuf. Lalu benihnya bagus, pengeluarannya zakatnya. Kesan makan setahun hitungnya kira-kira Mei. Belanja berapa benihnya pajang dijual kesan bungkus setahunan disimpannya. Sisanya nah dibagi-baginya dibagi-bagi ini apabila agama bina membutuhkan ada acara judulnya, ada acara judulnya. Inilah orang yang diridhoi oleh Allah. Matinya ia bakal rambat rajin. Bakal rambat. Kenapa?
hanya susah amalannya. Ngalih mengamalkan seperti itu. Nah, mengingatkan hati nih, hati selalu ingat, nah itu susah. Orang dengan hantam jadi pembakar, banyak saudara mencalon ke enam puluh ketiga. Cakapnya tahu orang mencalon juga saudara. Habis sampai berjalan 3 perjalanannya menunjukkan di pasar gas sudahkah atau juga dengan dengarlah dia belum melakukan. Ini dia seharian ya Allah, dia SMA kawannya jadi pembakar. Tapi belum menjadi pembakar Allah ambil jasa kan ke negara. Ini ada biar nama umumnya. Jadi nang sudah lulus dahulu hendak mengambil jasa mulai ke sana. Awal bulan. Tapi kira-kira dia pengen untuk mengambil pengalaman itu mendengar di pembakar. Nah, orang menjadi pembakar jadi juga. Yang memprogram kayak pacarannya supaya jadinya masyarakat ini makmur, orang mengulah KTP, diusahakannya supaya nyaman sikap. Orang mengulahkan keluarga, ini memprogram kayak pacarannya supaya sikap. Kayak Pak Haji dulu, matarakan ke rumah, untuk mengulah KTP, matarakan sini ke rumah. Nah dulu. Artinya dasar bujur-bujur sini mau usahakan mereka. Nah orang yang seperti itu kemudian dia mengucap insyaallah la haula wala quwwata illa billah. Nah itu luar biasa. Nah, jadi apapun pekerjaan kita, rancangan kita dan hendak kita rancang, tetapi sesudah selesai merancang sesuatu itu kita disuruh ingat mengata insyaallah la haula wala quwwata illa billah. Nyamannya itu sebenarnya nyaman. Cuma kadang-kadang kita ada ingat aja. Ada ingat. Yakunu 'alaiha 'ala man taqtabihi. Yang terjadi atasnya atas sesuatu yang menuntut akannya oleh kehendaknya. Sesuatu yang dia itu menuntut kehendaknya, merancang ke ini kehendaknya. Lalu kehendak Allah ditinggalnya 100% kehendaknya. Apalagi dirinya itu sudah memponis dirinya itu ibad. Rancangan ini kada betah pas lapas. Nah, lalu sakit hati jadinya karena rancangannya itu tadi lepas. Nah, jadi boleh kita merancang tetapi mengatakan insyaallah tadi. Nah, jadi ujar Imam Ahmad yang terjadi atas dirinya itu dia merancang sesuatu menuntut akannya oleh kehendak dirinya. Padahal kita tentu kehendak Allah. Kenapa? Karena kita ini sudah diatur oleh Allah, sudah diprogram oleh Allah. Jadi apabila sudah diprogram oleh Allah, kita mengikuti program Allah. Boleh kita memprogram, tetapi tadi diserahkan kepada Allah. Apabila program ini sesuai dengan program Allah, berhasil. Apabila kada sesuai, kada berhasil. Tungguin. Lalu sampai waktunya, oh ternyata kada berhasil. Sadar di hati, lemah. Sadar di hati, kada berkehendak. Ini menunggu, diserahkan lalu ditunggu sampai waktunya, oh kada berhasil. Wa yudabbiru ma yaliqu biha min ahwalin wa a'malin, dan dia mengatur akan sesuatu yang patut dengannya daripada keadaan-keadaan dan amal-amalnya. Wa hadza ta'abun 'azim, dan ini ujar sidin kesusahan, kepayahan yang sangat besar.
Jadi orang yang memprogram sesuatu, kemudian dia itu lupa menyerahkan kepada Allah, inya merasa dirinya yang mengurus, itu ujar sidin ta'apun oleh kepayahan, kelelahan yang besar. Contoh, orang bahari wali-wali Allah Ta'ala itu tiap malam sembahyang 1000 rakaat, tiap malam sembahyang 700 rakaat. Imam Malik kada buring kecuali sembahyang 300 rakaat. Kenapa jadi mereka itu mampu? Karena mereka kada merasa diri mereka. Nah, itu kada merasa diri mereka. Ada ini yang mengurus merasa kita, yang berbuat merasa kita, lalu kita payah susah. Jadi orang yang merasakan lezat beribadah karena dia kada merasa dirinya semata-mata anugerah pertolongan daripada Allah. Seandainya Allah kada membantu, dia kada tahu bergerak. Seandainya Allah kada membantu, dia kada tahu hadir ke sini. Malam ini malam Kamis terbetik di hati hendak pulang menuju taklim. Siapa nama hendak itu nah Allah. Berarti Allah itu sayang mengerutnya lawan kita. Di hendak Tuhan di hati ingat malam Kamis lalu hadir. Nah itu semata-mata Allah yang mendatangkan. Semata-mata Allah yang mendatangkan. Jadi semata-mata anugerah taufik daripada Allah. Mun Allah kada memberi taufik semeliar orang berbagi duit kada kawan datang. Kenapa si inta kuring? Ada aja sebab-sebabnya. Kenapa? Karena Allah kada memberi taufik. Wa la'alla aktsaru ma yuqaddiru la tafa'. Dan terkadang kebanyakan sesuatu yang menentukan dia, yang kita program, yang kita atur itu kada terjadi. Itu kebanyakan sudah kada terjadi, kada sesuai dengan kehendak Allah. Banyak kali itulah kita memprogram tahun ini, atau tahun ini mau rumah punya ini, misalnya usaha ini sesuai buat programnya, tapi kehendaknya hendak nomor ini misalnya kada jadi. Nah kebanyakan terkadang sesuatu yang kita menentukan itu kada sesuai dengan ketentuan Allah. Nah jadi beruntung benar orang yang menyerahkan kehendaknya itu terhadap kehendak Allah, menyerahkan programnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan kita berkat Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah kita diberikan oleh Allah petunjuk kada akan dimatikan oleh Allah sehingga kita tergolong orang-orang golongan orang-orang yang bertasawuf. Amin ya rabbal alamin. Karena kemudian di antara wali Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammad Saruji. Ada wali Allah Ta'ala ngaran Sidin Muhammad Saruji. Wa kana li ummihi waladun najib. Dan adalah bagi ibu Sidin, masih belum lahir lagi. Dan adalah bagi ibu Sidin mempunyai anak yang berpenyakit batuk-batukan, anak Sidin. Seseorang perempuan berisi anak, cuma anak itu penyakit. Ada si ambil batuk. Pamanta wa huwa ibnu khamsin sinin. Dan anak nang berpenyakit nang batuk-batuk tadi meninggal dunia. Dan sementara umurnya 5 tahun. Umur 5 tahun meninggal dunia. Fahazinat alaihi, maka si perempuan tadi sedih atas kematian anaknya yang berpenyakit batuk-batuk tadi. Ada berlebihan batuk terus, pukul batuk semalaman, mati, nangis sih dia. Nah, jadi orang kematian itu wajar aja nangis. Kenapa? Karena sifat daripada sifat manusia.
Nang kada kulit itu hentak-hentak betimbai piring, betimbai kincing, karena kapal kucing, pinjol kucing. Nah itu nang dilarang di dalam agama. Punya sekadar menangis keluar dari mata, Nabi kita seperti itu juga. Ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi kita menangis. Harapan lucu-lucunya anak Sidin Ibrahim. Jadi itulah sudah ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia anak Nabi halus. Ibrahim pasti Nabi Musa hidup karena jadi Nabi pula. Sementara Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, penghabisan Nabi. Lalu Allah memprogram merancang bahwasanya seluruh anak Nabi lakian harus wafat bagi halus. Anak bininya tertinggal Siti Fatimah yang melahirkan Hasan dan Husain. Yang lainnya meninggal juga, ada anak juga. Ruqayyah meninggal juga. Wara'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, wara'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala. Lalu si perempuan yang kematian anak tadi guring Sidin. Nah, ketika guring, lalu Sidin ini bermimpi melihat Rasulullah, bermimpi melihat Nabi. Lalu Rasulullah bersabda lawan Sidin, ujar Nabi, la tahzani fasawfa yu'tikillah waladan tawilal umri dzata walatin. Ujar Nabi di dalam mimpi, seorang perempuan, ikam jangan sedih, ikam jangan sedih, karena Tuhan ikam akan aku beri seorang anak yang panjang umur dan dia akan mempunyai kekuasaan dan kemuliaan. La daulah. Pian kada usah sedih kan kematian anak, karena pian ada di si anak pulang. Nang anak pian itu nang luar biasa kaina. Inilah orang yang sabar, orang sabar diganti oleh Allah yang lebih baik. Fataha hadzal aziz, maka Allah pun memberikan kepadanya akan anak yang hebat, akan anak yang mulia. Ismuhu Muhammad Saruji. Nah, namanya adalah Muhammad Saruji. Wa kana yuhibbul khalwata, dan adalah Muhammad Saruji sukanya, hobinya berhalwat fi sirrihi pada waktu kecilnya. Lagi halus sudah berhalwat, masuk ke kamar beribadah, masuk ke kamar beribadah, sedikit kuring beribadah aja, halusnya masih. Ketujuh sudah beribadah, umur 5 tahun ketujuh sudah menjiasi tabarok, waqi'ah, 4 orang Tuhan. Mulai ini karena akalnya atau mau sembahyang. Kalau orang lain lagi ada rasa tiap malam, tiap malam. Nah itu ada harapan tak? Nah, ada harapan. Lagi halus sudah tunjuk. Jangan sampai sudah tua masih ada tunjuk. Ini beberapa aja ini. Sudah 80. Orang lagi halus sudah tunjuk beribadah. Kita sudah tua karena tunjuk beribadah. Ini terpaling benar. Fasami'a marratan min waladatihi, dan beliau Muhammad Saruji ini pernah mendengar daripada ibunya berkata, ujar Mama Sidin, wahai Muhammad Saruji, man qara'a kadza ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca ini, ujar Mama Sidin, maka dia akan melihat Rasulullah. Ikam nakai mengamalkan ini, ikam melihat Nabi kita. Ikam tamimpi Nabi kita. Wa qara'aha wa nama qara'a Nabi sallallahu. Maka si anak tadi mengamalkan lalu guring, maka dia melihat akan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babil baitillah, di atas pintu daripada Baitullah. Nah, melihat Nabi lah. Mudah-mudahan kita jangan sampai dimatikan terkecuali melihat Nabi walaupun dalam mimpi. Amalannya tetaplah
amalannya nih supaya mimpi Nabi? Ada amalannya. Di antaranya yaitu ya nur, ya mudabbiral umur. Baca nekuring 100 kali. Ya nur, ya mudabbiral umur. Lain ya akil nur, lain ya nur, ya mudabbiral umur. Baca aja 100 kali. Jangan sombong. Insyaallah disidin tamimpi Rasulullah. Ada juga yang mengatakan baca salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar. Baca itu berapa? 11 kali kan ya? Tak kurang baca 11 kali selawat itu. Nah itu kain aja tamimpi juga lawan Rasulullah. Ada nama tes ketemu tamimpi. Nah mungkin ada salahnya tak? Ada salahnya. Ini orang mengamalkan itu bisa langsung tamimpi. Nah kayak anak-anaknya kan diberi mamanya amalan, ada lawas kuring banget tamimpi langsung. Karenanya orang yang hibat itu pasti sebelumnya sudah hibat. Orang yang hibat mudah bertemu dengan orang yang hibat. Orang yang tak hibat ini ngalih bertemu dengan orang yang hibat. Kita anak tuan presiden ngalih benar. Tapi kalau orang yang hibat mudah bertemu presiden. Kayak terus kumpul misalnya anak tuan presiden zaman benar presiden. Kada usah presiden, kalau presiden nang datang, presidennya nang datang. Nah, itu hebat lagi ngarannya. Memang orang hebat mudah bertemu dengan hebat. Nah kita nang kada hebat ini setahun amalkan. Kada tamimpi juga. Leluai semangat patah dah. Jadi tamimpi aja lagi. Ambil amalkan. Ada 10 tahun amalkan kada tamimpi amalkannya terus. Juga aja setahun dalam amalan. Tonton setahun kata mimpi Nabi, mungkin aku banyak salah, mungkin aku banyak kada beradab lawan Nabi, mungkin aku banyak masih kada menggawi sunnah Nabi. Amalkan setahun juga. Kada mimpi juga, masih aku dirikan hati. Salah akan diri terus, 10 tahun kada juga mimpi. Ya Allah, ulun masih berusaha banyak sehingga Nabi itu kada hakun menghilangi ulun, kada hakun berparak lawan ulun. Padahal banyaknya sudah baca salawat sehari 10.000. Tetap juga kada mimpi Nabi. Mungkin banyak di mana adab lagi itu kurang lawan Rasulullah. Setahun mengamalkan kata mimpi Nabi, tapi rancang aja kan mimpi guru-guru, tuan guru, mimpi wali-wali. Nabi kada mau lagi termimpi. Nah itu berarti kan ada harapan juga nih termimpi bubuhan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang 100 kali berhaji, 100 kali berumrah. Ada juga termimpi Nabi. Mungkin aku banyak masih salah. Nah, jadi apabila aku menyalahkan diri, gimana datang tersinggung. Apabila kita kada hakun menyalahkan diri, ya kita bisa tersinggung karena kita kada hakun menyalahkan diri kita. Orang yang hakun menyalahkan dirinya, nah itulah orang yang hebat. Ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Rasulullah. Mungkin ulun ini masih ada salah lagi lawan umat pian sehingga dia kada hakun menampakkan wujud pian. Apakah ulun ini masih ada kan keadab lawan orang-orang yang pian cintai? Nah mungkin itu salahnya mungkin. Nah ingin situ Isya sudah mudah-mudahan berkat karamah Muhammad Saruji di antara anak-anak kita, cucu-cucu kita, baik anak pian atau anak guru, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Taala ulama atau dijadikan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna rahmatan qawiyyan, Allahumma arzuqna rahmatan qawiyyan, Allahumma arzuqna rahmatan qawiyyan, Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin, Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi. Allahumma sallimna ya Allah, Allahumma sallimna ya Allah. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna wal muslimin fi dunya wal akhirah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. وقال الله